Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan waktu sehingga kita bisa bertatap muka kembali meskipun lewat lewat dunia maya. Dan di kesempatan kali ini saya selaku admin daripada grup BAUT grup baru, grup BAUT ya, tidak baru ya, grup lama tapi dimodifikasi untuk belajar, mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekanku sekalian, para pelaut dan senior, junior dimanapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dimanapun berada, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberikan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Baik, di kesempatan kali ini insya Allah di sesi pembukaan ada beberapa hal yang perlu diupayakan oleh rekan-rekan sekalian adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Karena niat itu sangat penting sekali. Demikian juga saya selaku pembimbing juga dalam hal yang pertama-tama kali sebelum kita lakukan sebuah amal soleh atau sebuah kegiatan, yaitu kita harus meluruskan niat. Sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya sesuatu itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqiuha. Dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang dinikahinya, wa man kana hijratuhu ilaihi, maka hijrahnya itu adalah untuknya, yaitu hanya akan mendapatkan dunia dan apa yang dia inginkan, seperti itu. Makanya dalam belajar pun sama, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui bahwa menuntut ilmu, yaitu ilmu agama utamanya, adalah salah satu jalan bagi kita untuk menjadi dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan baginya untuk menuju ke surga. Demikian teman-teman. Jadi yang pertama tadi adalah niat, luruskan niat, ikhlas mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang kita dapat itu semata-mata bukanlah karena usaha kita dalam belajar, dan juga pula semata-mata usaha kita dalam menghafal dan sebagainya, tetapi ilmu yang kita dapatkan semata-mata adalah karunia dari Allah SWT, sebagaimana perkataan malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Demikian juga kita sebagai makhluk Allah SWT, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kita, tidak ada ilmu pada saya, tidak ada ilmu pada teman-teman, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Allah ajarkan juga. Kalau Allah tidak ajarkan, mustahil kita dapat ilmu. Kemudian berikutnya adalah
kita berharap dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan dunia dengan penuh keberkahan, ya, kita juga bisa mendapatkan akhirat juga dengan penuh keberkahan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dunia dengan ilmu, ya, akhirat pun dengan ilmu. Barakallahu fiikum. Teman-teman bisa berlayar di laut juga dengan ilmu. Ya, kebetulan saya ilmunya kurang dalam hal itu, jadi saya tidak berlayar. Alhamdulillah sudah lama tidak berlayar, ya. Barakallahu fiikum. Dan bagi teman-teman yang masih diberi kesempatan berlayar, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk bisa sambil bekerja, sambil menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Dan inilah mengapa baut ini dibentuk, ya, agar teman-teman bisa ikut belajar sebagaimana apa yang saya pelajari, ya. Insya Allah setelah meluruskan niat, maka yang kedua yang dilakukan adalah istiqomah, ya, istiqomah teman-teman. Dan istiqomah ini berarti terus menerus, continue, ya, jangan berhenti di tengah jalan, ya. Nah, nanti kita pada pembelajaran baut kita ini meskipun lambat, pelan, tapi pasti, tapi saya harapkan teman-teman tetap terus bisa mengikuti. Teman-teman di grup baut yang bisa setoran, usahakan setoran, ya, usahakan menyelesaikan tugas, ya. Bahkan tugas itu mungkin nanti saya buat kesempatan untuk mengerjakan tugas itu, saya berikan waktu sampai 2 hari, ya. 2 hari itu sudah banyak sekali. 2 hari atau 1 minggu 1 kali, seperti itu, ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah bisa dengan mudah untuk teman-teman ikuti. Harapan saya seperti itu. Sambil teman-teman bertugas jaga, teman-teman sambil setoran, sambil mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan dalam program baut. Kemudian berikutnya setelah niat, kemudian istiqomah, ya, yaitu adalah teman-teman memahami metode dalam belajar, ya. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, belajar bahasa Arab itu banyak tujuannya, ya. Ada yang membaca Arab itu tujuannya untuk muhadasah, yaitu percakapan, ya. Biasanya ini dipakai oleh rekan-rekan kita yang sedang ingin ke Arab Saudi, ya, TKI atau haji, ya, atau kemudian ada kunjungan ke sana dan sebagainya, maka muhadasah, mereka belajarnya bahasa Arab, ya. Dan kitabnya pun ada sendiri, ya, seperti Robiyah Baina Yadaik dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga bahasa Arab yang digunakan khusus untuk memahami Al-Quran, ya. Dan bahasa Arab yang digunakan untuk memahami kitab atau membaca kitab, ya. Nah, untuk orang awam seperti kita, ya, seperti kita yang sebagai ada profesi sebagai pelaut, kemudian harus belajar bahasa Arab, maka pilihan yang paling tepat itu adalah bahasa Arab yang ditujukan untuk memahami Al-Quran, ya. Oleh karena itu, saya di sini menyajikan sebuah kitab yang nanti insya Allah akan kita pelajari, yaitu Al-Arabiyah Litsaqafatil Islamiyah, ya. Kitabnya kalian bisa lihat bentuknya segini, ya. Baik. Al-Arabiyah Jisrul Litsaqafatil Islamiyah, yaitu bahasa Arab jisrun, sebagai jembatan, Litsaqafatil, untuk memahami wawasan atau khasanah al-Islamiyah, yaitu ya, agama Islam, ya. Al-Islamiyah, agama Islam. Berarti bahasa Arab ini ditujukan untuk memahami khasanah kebudayaan Islam, ya, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Makanya nanti di kitab ini kita akan belajar secara fokus, yaitu yang pertama, di halaman pertama nanti kita akan melihat kosakata, ya. Kita akan menghafalkan kosakata terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk membaca perubahan-perubahan kalimatnya, ya. Setelah kita membaca perubahan kalimatnya, kemudian kita membaca potongan ayat yang berisikan kata-kata tersebut, ya. Dan tentu kita akan berusaha untuk langsung memahami maknanya. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat, ini ada yang bagian awal, ini adalah 6 kosakata awal yang harus dihafal, ya. Nanti ini kita usahakan
1 minggu ya menghafal kosakata ini. Kemudian di bagian tengah sini adalah perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan dari kata ini, perubahan-perubahan bentuknya. Ya. Kemudian juga setelah perubahan-perubahan selesai, kemudian yang di bawah ini adalah potongan ayat, ya, potongan ayat yang berisikan dari salah satu kata-kata yang ada di atas, sehingga memudahkan kita kalau misalnya kita membaca Al-Quran, bertemu dengan ayat ini kita sudah mengetahui maknanya. Baik, ini adalah kitab yang pertama, yaitu Jisrun Lisaqafatil Islamiyah, atau disingkat kitab Jisr. Kemudian yang kedua kitab yang kita gunakan adalah ini, Al-Bayan. Al-Bayan, yaitu kitab ini saya ambilkan jilid 2 khusus untuk teman-teman, karena di jilid 2 ini kita sudah mulai bisa memaknai daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam. Kalau jilid 1 belum bisa teman-teman, karena berisikan tata cara baca ya, tata cara baca dari huruf hijaiyah. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada kalimat yang pertama fasadan seperti ini, maka ini sudah bisa kita maknai. Dimana fasadan ini akarnya adalah fasadun, ya, yang artinya adalah kerusakan. Dan nanti kita akan terus di Al-Bayan ini belajar membaca sekaligus mengetahui maknanya. Jadi secara sederhana teman-teman, kenapa kok kita sekarang sudah bisa membaca Al-Quran tetapi belum mengetahui maknanya saat membaca, padahal kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan maknanya. Ya, tombo atitu anolimo, yang pertama mau Quran makna nih. Itu ternyata karena kita dulu belajarnya juga tanpa makna teman-teman. Kita belajarnya fokus pada cara baca, ya, cara baca, tata cara membaca Al-Quran. Ya, memang itu dikhususkan kita untuk waktu kita masih kecil. Tetapi kesalahannya ketika kita sudah menginjak agak dewasa, ya, mungkin SMP, ketika setelah selesai Al-Quran atau khatam Al-Quran, SMA misalnya, SMK, itu kita lupa untuk kembali mempelajari makna. Ya, itu bagi kita yang sudah khatam waktu SMK. Nah, bagaimana dengan yang belum? Wah, lebih terlambat lagi teman-teman. Makanya di sini kita usahakan kita langsung belajar mengulang dari awal dan kita langsung ketahui maknanya. Dengan begitu harapannya nanti pas ketemu di Al-Quran, kita ketemu kalimat yang berkata sama yang kita sudah hafal maknanya, kita akan tahu maknanya. Contohnya fasadan. Fasadan ini di Al-Quran ada teman-teman. Ya, insya Allah ada. Yaitu pada sebuah ayat Allah SWT berfirman, Zoharol fasada. Ya, Zoharol fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Zoharol, telah nampak, telah dohir. Ya, Zoharol fasada, kerusakan. Al-fasadu, al-fasada ini kerusakan. Fil barri wal bahri, ya, di muka daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas, dikarenakan ulah-ulah tangan manusia. Maka harapan kita seperti itu teman-teman. Ya, dengan teman-teman bisa memahami makna, maka akan semakin senang membaca Al-Quran, semakin mudah membaca Al-Quran, dan semakin enak dalam membaca Al-Quran. Ya. Kita tidak hanya mengejar pahala, tetapi kita mengejar sesuatu yang lebih berharga daripada itu, yaitu kita bisa mengetahui arti daripada suatu ayat, kemudian mengambil faidah dari ayat tersebut, dan kita menerapkan faidah tersebut di kehidupan kita. Dan insya Allah itulah yang akan menjadi poin-poin atau target kita selanjutnya. Kemudian teman-teman, setelah kita menjelaskan ada 2 kitab ini, nanti setelah selesai kita akan naik ke jilid berikutnya ya. Seperti ini jilid 3 Al-Bayan, nanti kita akan naik ke jilid 3. Ya, seperti itu. Dan kalau sudah selesai jilid 3, kita akan naik ke tahsin. Ya, jadi ini adalah tata cara membaca. Ya, saya gunakan Al-Bayan ini adalah untuk tata cara membaca. Ya, kita akan belajar tata cara membacanya dari sini menggunakan kitab ini. Dan untuk pemaknaannya kita belajar dari kitab Jisrun. Ya, dan tak lupa nanti di sini pula kita juga akan usahakan untuk bisa langsung memaknaan, agar supaya apa? Setelah kita selesai atau
membaca Al-Quran kita sudah mengetahui maknanya. Baik, insya Allah demikian penjelasan dari saya. Kemudian untuk metode pembelajarannya teman-teman, insya Allah materi akan kita bagikan di hari Senin dan Kamis ya. Hari Senin dan Kamis, dan hari ini kebetulan hari Kamis. Nah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk kita membagikan materi yang pertama ya. Kemudian nanti ketemu lagi hari Senin, kita akan bagikan materi yang kedua dan seterusnya ya, Senin dan Kamis. Lalu bagaimana setelah harinya? Setelah harinya adalah setelah hari teman-teman untuk mengerjakan tugas ya. Misalnya materi hari Senin dikerjakan hari berikutnya ya, ada waktu luang hari berikutnya hari Selasa dan Rabu ya. Biasakan untuk mengerjakan di awal waktu teman-teman ya. Jangan sampai kita terlena oleh waktu luang yang ada ya, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi di hari Kamis bisa dikerjakan di hari Jumat dan Sabtu. Dan untuk hari Minggunya kita bisa kosong digunakan untuk evaluasi atau informasi dan lain sebagainya. Dan selain kita fokus belajar ini, nanti di grup juga akan kita share faedah-faedah dari grup-grup yang kita bina, seperti grup Laut Mengaji, Laut Muslim ya, kemudian Salim, dan grup Saung ya, Saung Al-Quran. Dan alhamdulillah untuk Saung insya Allah kita sudah mulai bergerak untuk pembukaannya secara offline setelah diizinkan oleh otoritas setempat sini ya, Pak Lurah, Pak RT. Kita mengadakan tatap muka untuk pembelajaran Al-Bayan atau TPA untuk anak-anak sore hari. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa segera terrealisasi, dan kami mewakili dari Saung Al-Quran Sabar mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah turut serta untuk membantu kegiatan kami, dakwah kami di sini ya, dengan turut berdonasi. Dan demikian juga apa yang nanti teman-teman berikan melalui program ini, yaitu SPP daripada program BAUT ini, insya Allah sebagiannya akan kita anggarkan untuk membantu kegiatan dakwah di Saung, yaitu Saung Al-Quran Bunda Rizki, singkatan dari Sabar Semarang sini. Teman-teman yang sign off di Semarang bisa mampir ya, ke rumah ke Saung. Insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam untuk membahas masalah faedah-faedah ayat dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Demikian yang cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.